Ya ampun Bu Yanti, lagi nanam apa toh pagi-pagi gini di halaman rumah? Ini loh Bu Darmi, saya lagi nanam serai sama lengkuas. Wih, Bu Yanti rajin banget. Kalau saya mah mending beli di pasar aja, serai sama lengkuas daripada nanam. Ya, kalau bisa ditanam, kenapa harus beli Bu? Apalagi kalau beli di pasar sekarang mah, itu mahal-mahal. Iya sih Bu, ada benarnya. Cuma saya tuh nggak telaten tahu nanam-nanam kayak begitu. Ya kalau nggak telaten ya ditelatenin toh Bu. Oh iya, ngomong-ngomong Bu Darmi mau kemana nih pagi-pagi gini? Ini loh Bu, saya itu mau ke warung mau beli garam. Tadi saya tuh lagi masak. Baru sadar kalau garam di rumah udah habis. Walah, tapi kan warung di sini jauh Bu. Mending saya pinjemin aja gimana garamnya. Bu Darmi mau nggak nih? Ya mau dong Bu Yanti. Sebenarnya saya juga males mau ke warung kalau nggak mepet. Tapi ini beneran nggak apa-apa Bu. Kalau Bu Yanti minjemin saya garam. Ya nggak apa-apa toh Bu Darmi. Emangnya kenapa? Kebetulan ya saya itu stok garam dan juga beberapa bahan yang lain emang banyak. Saya itu Bu tipe orang yang males kalau tiba-tiba bahannya habis dan harus beli ke sana kemari. Wah mantap, patut dicontoh nih Ibu Yanti. Tiba-tiba penjual sayur pun datang. Sayur. Wah, Bu Darmi sama Bu Yanti pagi-pagi gini udah ngobrol-ngobrol aja nih. Iya dong Pak Rido. Pak Rido juga pagi-pagi gini udah jualan sayuran aja. Ya kalau saya kan emang kerjanya pagi-pagi gini jualan sayuran toh yo. Oh ya Bu Darmi sama Bu Yanti mau beli sayuran gak nih? Mumpung stok sayuran saya itu masih banyak dan masih seger-seger banget loh. Kalau saya nggak dulu deh Pak Rido. Kebetulan kemarin saya itu habis nyetok sayuran di kulkas. Walah, oh iya ya Bu Yanti, kalau Bu Darmi gimana? Mau beli sayuran nggak nih Bu Darmi? Saya juga nggak dulu deh Pak Rido. Sebenarnya saya nggak nyetok sayuran di kulkas sih. Cuma saya itu udah ada sayuran yang untuk dimasak hari ini. Duh, mbok ya salah satu beli gitu loh ya. Masa dua-duanya nggak beli semua? Kalau nggak mau beli ya jangan dipaksa atuh Pak Rido. Sudah, saya mau ke dalam dulu. Mau ngambilin garam untuk Bu Darmi. Ngambilin garam untuk Bu Darmi. Iya Pak Rido, soalnya tadi kan saya mau ke warung tuh karena garam di rumah saya habis. Terus saya ditawarin tuh sama Bu Yanti untuk pinjem garam dia aja. Soalnya kan warung di sini lumayan jauh. Pak Rido juga kan nggak jualan garam. Oh ya udah deh, saya juga mau lanjut keliling jualan sayuran. Mari Bu. Tak lama, Bu Yanti pun keluar membawa sebungkus garam untuk Bu Darmi. Nah, ini Bu Darmi garamnya. Ya ampun Bu Yanti, ini kebanyakan loh. Ya nggak apa-apa Bu, buat stok Bu Darmi, biar nggak habis-habis. Terima kasih loh Bu Yanti. Besok kalau saya udah pergi ke pasar, saya bakal langsung beli garam yang banyak buat sekalian gantiin punyanya Bu Yanti. Iya Bu, nggak usah buru-buru, santai aja. Astagfirullah, saya jadi kelupaan. Saya itu tadi ngidupin sanyo, tapi lupa dimatiin. Kalau begitu saya masuk ke rumah dulu ya. Walah, iya ya Bu Yanti. Saya juga mau langsung pulang ini, mau lanjut masak. Sekali lagi makasih loh Bu udah minjemin garam. Kalau begitu saya permisi dulu. Di rumah Bu Darmi. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Ya pun Ibu ini dari mana aja sih? Tadi Bapak ke dapur kenapa masakannya itu belum matang toh yo? Bapak itu udah lapar banget ini. Ibu dari rumahnya Bu Yanti Pak. Tadi niatnya Ibu mau ke warung gitu. Cuma mampir bentar ke rumahnya Bu Yanti. Ibu ini gimana sih? Orang masakan belum matang kok bisa-bisanya malah pergi ke rumah Bu Yanti. Bapak tuh dengerin dulu makanya. Ibu itu belum selesai ngomong loh Pak. Jadi Bapak, masakan Ibu tuh belum mateng. Karena garam di rumah itu habis. Makanya Ibu tuh niatnya ke warung untuk beli garam. Terus Ibu nggak sengaja mampir sebentar gitu di rumahnya Bu Yanti. Sama Bu Yanti ditawarin buat minjem garam sama dia. Jadi ya Ibu udah nggak perlu minjem jauh-jauh ke warung lagi. Soalnya mending minjem sama Bu Yanti aja garamnya. Walah, jadi gitu toh ceritanya. Ngomong dong Bu dari awal, biar Bapak itu nggak salah paham. Ya makanya Bapak tuh dengerin dulu cerita Ibu, jangan dipotong-potong. Ya deh, maaf. Oh iya Bu, ini uang belanja bulanan ini. Loh Pak, uang belanja bulan ini kok sedikit banget, nggak kayak biasanya. Ya nih Bu, soalnya di tempat Bapak kerja ada pemotongan gaji untuk karyawan.
Karena di tempat bapak itu kerja ada beberapa masalah. Ya nggak bisa gitu lah Pak, yang punya masalah kan tempat kerja Bapak. Kok gaji Bapak yang dipotong sih? Seharusnya ya Pak, bos Bapak itu nggak melakukan itu. Udah Bu, nggak apa-apa, syukurin aja. Toh bapak juga itu masih digaji loh. Enak aja mulut Bapak bilang syukurin aja. Pak, uang bulanan segini tuh mana cukup Pak? Apalagi loh sekarang harga bahan-bahan di pasar pada naik semua. Ya makanya ibu atur sedemikian rupa deh, biar uang bulanan yang sedikit ini bisa cukup. Udah kalau gitu bapak mau ke depan dulu ya. Ya ampun, kalau gini caranya makin menderita deh hidupku. Keesokan harinya, Wah, pas banget nih Bu Darmi ada di depan rumah. Jadi saya ndak perlu tuh ngetok pintu sambil manggil-manggil lagi. Memangnya Bu Ija ada perlu apa nih? Halah, Bu Darmi nih gak usah pura-pura lupa gitu deh. Bu Darmi kan bulan kemarin minjem uang ke saya. Yang katanya Bu Darmi itu mau buat beli baju baru loh. Duh ya ampun, mampus aku. Kok aku bisa lupa sih? Kalau bulan kemarin aku minjem uang sama Bu Ija untuk beli baju baru. Heh Bu Darmi, jangan malah diem aja dong. Hari ini kan pelunasan hutang Bu Darmi. Bu Ija, boleh nggak kalau saya ngelunasinnya bulan depan aja? Soalnya pekerjaan suami saya lagi bermasalah. Terus gajinya dipotong Bu. Eits, nggak bisa gitu dong. Ibu Darmi sendiri loh yang pas itu bilang kalau hari ini adalah hari pelunasan hutang Bu Darmi. Buruan, Bu Darmi bayar semua hutang Ibu. Kalau Ibu Darmi nggak mau bayar, ya siap-siap aja lah Bu. Saya laporin ke kantor polisi. Ya janganlah Bu Ija, saya tuh pasti bayar kok. Cuma ya saya minta keringanan sedikit aja gitu, dikasih tambahan waktu. Dengar ya Bu Darmi, saya itu sudah memberikan keringanan untuk Bu Darmi selama ini. Saya juga sudah memberikan waktu pembayaran utang Bu Darmi itu sangat lama loh. Udah, pokoknya saya tidak mau tahu. Cepetan Ibu Darmi lunasin utang Ibu sekarang juga. Duh, apa aku pakai aja ya uang bulanan yang kemarin dikasih Bapak. Tapi nanti untuk belanja bakal sedikit banget dan gak cukup. Apalagi kan uang bulanan ini tuh gak sebanyak uang bulanan biasanya. Heh Bu Darmi, cepetan bayar. Jangan malah diem terus. Iya Bu Ija, ini uang bulanan Bu. Itu pun makin sedikit karena gaji suami saya dipotong. Duh, kalau itu ya bukan urusan saya. Intinya hutang ya hutang, harus tetap dibayar. Walaupun gaji suami Ibu dipotong dan uang belanja Ibu sedikit. Ya udah, makasih ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Siang harinya saat Bu Darmi memasak. Ya ampun, semua bahan-bahan masakanku udah pada mau habis. Kalau kayak gini mah bakal nggak bisa masak. Soalnya kalau mau belanja sayang banget. Uang belanja bulanan ini kan sedikit banget. Mana udah aku pakai untuk bayar utang lagi. Nanti takutnya Bapak malah langsung tahu. Kok aku tiba-tiba punya ide bagus ya? Kenapa aku nggak minjem bahan-bahan masakan sama Bu Yanti aja ya? Jadi aku tuh cuma perlu beli bahan-bahan utama aja kayak sayuran gitu. Dan untuk kayak bumbu-bumbunya minjem aja sama Bu Yanti. Dia kan punya stok yang banyak. Dengan begitu aku bisa irit dan juga hemat. Tiba-tiba suami Bu Darmi datang. wah ibu ini hari ini mau masak apa nih? Ya ampun Pak. Bisa nggak sih Bapak tuh jangan tiba-tiba datang terus ngagetin Ibu? Perasaan bapak itu nggak ngingetin deh, ibu aja kali yang kagetan. Nggak ngagetin gimana toh Pak? Orang Bapak masuk ke dapur aja nggak ada suaranya. Terus tiba-tiba ngomong kayak begitu. Ya udah sih ibu, maaf. Tapi ibu belum jawab pertanyaan bapak loh. Ibu mau masak apa hari ini? Belum tahu nih Pak. Ibu mau belanja sayuran dulu di depan. Ibu ini kebiasaan banget sih, baru mau belanja sayuran di jam segini. Bapak udah lapar banget loh Bu. Loh Pak, biasanya kan emang jam segini Ibu belanja sayurannya. Bapak aja tuh perutnya nggak bisa dikondisikan untuk menahan lapar. Ya udah kalau gitu, Ibu mau beli sayuran dulu di depan. Saat di depan, Pak Rido, saya mau beli sayurannya dong. wah ya benar Bu Darmi. Silakan Bu Darmi dipilih-pilih mau beli sayuran apa nih? Saya mau beli sayur kangkung aja deh Pak. Oke Bu, mau sekalian beli bumbu-bumbunya nggak Bu? Biasanya kan ibu itu kalau beli sayuran pasti sama bumbu-bumbunya. Katanya ibu itu nggak suka nyetok sayuran ataupun bumbu di rumah, ya kan? Enggak deh Pak, kali ini saya cuma beli sayuran aja. Oh iya,
Sama nanti minta tolong ya Pak, sayuran saya ini ditaruh di depan rumah saya aja. Ini berarti Ibu Darmi nggak mau langsung bawa sayurannya gitu? Iya Pak, betul banget. Soalnya saya mau ada urusan sebentar. Ya ampun Bu, walaupun ada urusan kan bisa juga sambil dibawa sayurannya. Untuk urusan kali ini nggak bisa Pak. Ini uangnya. Nanti jangan lupa ya Pak, ditaruh di depan rumah saya sayurannya. Ya ampun ribet banget ya tuh orang. Tinggal dibawa apa sih susahnya? Cuma kangkung doang padahal. Emangnya ada urusan apa sih Bu? Sampai nggak bisa bawa sayuran segala. Bikin repot orang aja deh. Tapi udahlah, mau gimana lagi. Saya di rumah Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Bu Darmi, ada perlu apa nih Bu Darmi? Jadi begini Bu Yanti, saya tuh kesini mau minjem bawang merah, bawang putih, sama gula. Soalnya saya belum dikasih uang belanja sama suami. Ya ampun Bu, kok bisa sih belum dikasih uang belanja sama suami? Iya Bu, tadi suami saya buru-buru ada urusan karena di tempat kerja suami saya itu lagi bermasalah juga. Ya ampun Bu Darmi, kasihan banget. Ya begitulah Bu Yanti. Jadi boleh nggak ya Bu, saya minjem bawang putih, bawang merah, garam, sama gula. Hehe, maaf ya Bu, nambah garamnya juga sekalian. Soalnya kemarin udah habis. Tenang aja Bu, nanti kalau saya sudah dikasih uang bulanan sama suami saya, pasti bakal langsung saya ganti kok semua bumbu-bumbu yang selama ini saya pinjam. Tentu aja boleh dong Bu Darmi. Dan gak usah terburu-buru gitu, santai aja. Kita kan udah tetanggaan lama. Jadi ini Bu Darmi mau minjem bawang putih, bawang merah, garam, dan juga gula ya Bu? Iya Bu Yanti, bener banget. Makasih banget ya Bu Yanti sudah mau meminjamkan saya bumbu-bumbu itu. Saya jadi merasa nggak enak. Sudah Bu Darmi, nggak usah pakai acara nggak enak. Sebentar ya kalau begitu. Saya ambilin dulu bumbu-bumbu yang mau Bu Darmi pinjam. Sejak saat itu Bu Darmi pun menjadi sangat sering meminjam bumbu-bumbu ke rumah Bu Yanti. Parahnya ia tidak pernah mengembalikan sama sekali. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Gimana Ibu, acara kajiannya lancar kan? Alhamdulillah lancar kok Pak. Tapi ya ampun Pak, Ibu tuh sebel banget tahu nggak? Sebel kenapa tuh Bu? Orang habis dari acara kajian kok sebel? Gimana nggak sebel Pak? Bapak tahu kan Bu Darmi tetangga sebelah kita itu? Iya, Bapak tahu itu. Emangnya ada masalah apa Ibu sama Bu Darmi itu? Dia itu tadi Pak, ketika ketemu Ibu kayak sombong gitu. Padahal dia itu kan tiap hari loh Pak minjem bumbu-bumbu dapur dari sini. Mana sekalinya minjem banyak banget. Padahal dia tuh sering banget janji sama Ibu Pak bakal mengembalikan secepatnya. Sampai sekarang nggak ada tuh satupun bumbu yang dikembaliin sama dia. Padahal kan dari awal dia tuh ngomongnya minjem, bukan minta. Mungkin Bu Darmi itu belum ada uang untuk mengembalikan bumbu-bumbu yang udah dia pinjam itu. Ya nggak mungkin lah Pak, secara loh dia itu rajin banget beli sayuran pagi-pagi. Tapi anehnya dia itu suka banget pinjem bumbu-bumbu dapur ke Ibu. Dan Ibu tuh merasa ya Pak, kayaknya dia tuh sengaja deh Pak cuma beli sayuran doang dan nggak beli bumbunya biar bisa minta sama Ibu. Sudahlah Bu, tidak usah suuzon. Kita kan nggak tahu kebenarannya bagaimana. Yes, Bapak nih dari tadi Ibu cerita malah belain Bu Darmi terus. Loh Ibu ini gimana? Bapak itu bukannya belain Bu Darmi. Bapak itu cuma tidak mau istri Bapak itu jadi orang yang suka suuzon dan juga marah-marah. Ya ampun Pak, orang mana coba yang nggak bakal seuzon dan marah-marah kalau tiap hari dipinjemin bumbu-bumbu dan nggak dikembaliin. Udahlah, bete banget Ibu ngomong sama Bapak. Bukan yang ngedukung Ibu, malah ngedukung tuh Bu Darmi. Oh iya, sama nanti kalau Ibu nggak ada di rumah, Bapak jangan pinjemin ya bumbu-bumbu atau bahan-bahan ke Bu Darmi kalau dia minjem. Tapi nanti kalau Bu Darmi lagi butuh banget, bagaimana Bu? Bapak itu tidak enak kalau nggak minjemin. Ya ampun, Bapak nih jadi orang kok nggak enakan banget. Yaudah, nanti dikunci aja rumahnya kalau Ibu nggak ada di rumah. Sementara itu di rumah Bu Darmi. Ya ampun, ternyata enak banget ya kalau tiap hari bisa minjem bumbu-bumbu dapur di rumahnya Bu Yanti. Kalau kayak gini kan aku bisa super duper irit. Tinggal beli bahan utamanya aja kayak sayuran ataupun apa gitu. Bapak dari mana toh? Kok kelihatan sumringah gitu? Ini loh Bu, Bapak itu habis dari tempat kerja Bapak. Tadi bosnya itu minta maaf, terus ngasih semua uang gaji yang dipotong.
Ternyata Bu, setelah masalahnya selesai, uang gaji yang dipotong sama bos itu dikembalikan lagi sama kita. Wah, kalau gitu berarti kita sama aja nabung dong Pak di tempat kerja Bapak. Iya Bu, bener banget, lumayan loh untuk pegangan kita. Berarti ini uang belanja bulanan nggak bakal sedikit lagi kan Pak? Gak akan dong Bu, apalagi kita itu ketambahan potongan gaji yang dikembalikan. Mantap Pak. Tapi kita harus tetap hemat Pak, supaya nanti kita bisa punya banyak uang tabungan. Widih, Ibu sekarang jadi rajin nabung ya, semenjak kejadian uang gaji Bapak dipotong itu. Iya dong Pak, menjadi seorang istri itu kan emang harus mengelola uang dan menabung dengan benar. Ya deh Bu, jujur Bapak itu salut banget loh sama Ibu. Padahal kan beberapa bulan ini uang gajian Bapak dipotong terus, tapi Ibu selalu bisa mengelola uang bulanan dengan baik. Jadi masih bisa kita tetap makan dengan biasa. Bapak kira kita itu bakal makan nasi sama garam kalau uang belanja bulanan Ibu udah habis duluan. Hebat kan Ibu Pak? Walaupun uang belanja bulanannya sedikit, tapi Ibu masih tetap bisa masak seperti biasa. Iya Bu, Bapak akui deh, Ibu hebat banget. Gimana tuh Bu rahasianya? Bapak jadi kepo nih. Udah, Bapak mah gak usah pakai acara kepo segala. Tugas Bapak itu cari uang, dan tugas Ibu mengelola uang dan mengurus rumah. Keesokan harinya Bu Darmi lagi-lagi meminjam bumbu ke rumah Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Darmi? Bu Darmi ini pasti mau minjem bumbu dapur lagi kan ke saya? Ya ampun, Bu Yanti tahu banget deh. Bu, saya mau minjem sereh, lengkuas sama merica ya. Kalau ada sama micin juga deh sekalian. Bu Darmi, rumah saya itu bukan warung ya, yang bisa dipinjemin terus. Ya ampun Bu Yanti, santai aja kali ngomongnya, nggak usah nyolot kayak begitu. Gimana nggak nyolot? Orang Ibu Darmi aja ya nggak tahu diri selama ini. Sadarlah Bu, Ibu ini kebiasaan banget sih minjem-minjem bumbu dapur di sini tiap hari. Dan mana Bu? Katanya Ibu mau balikin semua bumbu yang udah Ibu pinjam selama ini. Ya sabarlah Bu, nunggu saya dikasih uang bulanan sama suami saya. Bu Darmi ini kocak banget ya. Masa dari beberapa bulan kemarin nggak dikasih-kasih uang bulanan sih sama suami Ibu? Bilang aja kali Bu, Bu Darmi itu udah bohong. Kenyataannya loh, Bu Darmi juga selama ini beli sayuran kan? Dengar ya Bu Yanti, saya itu bisa belanja sayuran karena itu pakai uang tabungan saya, bukan uang dari suami saya. Udahlah Bu, nggak usah ngelak terus. Pokoknya ya, saya itu nggak mau tahu. Mulai sekarang saya nggak mau minjemin bumbu dapur ke Bu Darmi lagi. Idih, jadi orang kok pelit banget sih. Bu, jangan pelit-pelit, nanti kuburannya sempit loh. Saya itu nggak pernah pelit ya Bu. Cuma saya sekarang itu udah sangat muak dengan kelakuan Ibu. Aduh, namanya orang pelit mah pelit aja kali Bu. Saya doain ya, semoga keluarga Ibu Yanti itu bangkrut, terus jadi orang miskin, dan nggak bisa beli apa-apa lagi. Astagfirullahaladzim Bu Darmi, Bu Darmi. Bisa-bisanya ya, Ibu mendoakan kejelekan untuk saya dan keluarga saya. Padahal loh, selama ini saya tuh udah baik, mau minjemin bumbu dapur ke Ibu setiap hari. Ya, kalau sekarang nggak boleh lagi sih, percuma aja ya. Mana kelihatannya Bu Yanti nggak ikhlas. Nih, rasain nih akibat pelit. Ya ampun Bu Darmi kok tega banget sih, dorong saya sampai jatuh. Sakit banget loh Bu Darmi, apalagi sekarang saya tuh lagi kurang enak badan. Bodoh amat, makanya jadi orang itu jangan pelit-pelit. Udahlah, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, kok ada ya orang kayak begitu? Udah tiap hari minjem bumbu dapur, sekalinya nggak dipinjemin langsung menzolimi. Saat di jalan, Ngeselin banget sih si Bu Yanti itu. Perasaan selama ini dia tuh fine-fine aja gitu. Aku pinjemin bumbu-bumbu dapur. Kenapa tadi tiba-tiba dia nggak mau minjemin lagi coba? Padahal kan sekarang aku lagi mencoba untuk menabung supaya bisa punya banyak tabungan yang banyak. Malah kayak begini. Sekarang aku harus putar cara nih supaya aku bisa irit terus. Ya ampun, itu rame-rame ada apa ya? Pak Rido, itu di depan rame-rame ada apa toh? oh itu Bu, ada truk yang isinya bahan-bahan dapur, bannya pecah Bu. Terus, kayaknya miring begitu truknya. Ya orang-orang tuh pada kepo, cuma sekarang katanya ada polisi yang ngubarin para warga yang ngumpul. Soalnya takut nanti truknya tiba-tiba roboh gitu. Walah, jadi begitu. Makasih loh Pak Rido atas informasinya. Ya Bu Darmi, sama-sama. Yaudah ya, kalau begitu saya permisi dulu. Saya mau nyiapin dagangan sayuran saya besok. Walah, iya ya Pak Rido.
Wah, kata Pak Rido tadi, truk itu isinya bahan-bahan dapur. Aku kesana siapa tahu keadaannya udah sepi dan aku bisa ngambilin bahan-bahan dapur yang ada di sana. Ya ampun, beruntung banget sih aku. Ternyata di sekeliling truknya udah pada sepi, nggak ada orang kumpul-kumpul lagi. Mana ternyata bahan-bahannya pada berjatuhan di bawah truknya. Mana banyak banget lagi, gas lah aku ambilin. Aku ambil yang banyak nih, buat stok di rumah supaya nggak habis-habis. Astagfirullah, kok tiba-tiba truknya kayak mau ambruk gitu sih? Tolong. Akhirnya Bu Darmi pun tertimpa truk dan tewas seketika.